A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, hari ini tema kajian adalah mengenai musuh bebuyutan manusia yang tidak pernah jemu menggoda dan merayu manusia agar keluar daripada Shiratal Mustaqim, yaitu iblis atau setan, di mana mereka ini dari golongan jin yang kita tidak bisa melihat mereka, sedangkan mereka melihat kita, sehingga bisa dikatakan tidak ada keseimbangan kekuatan. Kalau lawan kita itu bisa melihat kita, sedangkan kita nggak bisa melihat mereka, tentunya kita akan dikalahkan dengan mudah oleh setan yang bisa melihat kita itu. Dan setan itu kemanapun mereka mau pergi itu bisa dengan begitu cepat mereka sampai kepada tujuannya, karena badan mereka tidak berat seperti kita manusia. Mereka terbuat dari api. Mereka begitu bisa bergerak cepat tanpa diketahui oleh manusia keberadaannya. Ketika dia datang kepada kita, kita tidak sadar akan kehadiran setan itu. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya setan ini masuk ke dalam pikiran kita dan masuk ke dalam diri manusia itu seperti darah yang mengalir di pembuluh darah. Setan masuk ke dalam diri manusia itu seperti darah yang ada di pembuluh darah, itu mengalir terus. Jadi setan ini masuk ke kita seperti darah yang mengalir di dalam diri kita, sehingga begitu berbahayanya setan ini. Dan apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dikatakan adil kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan musuh untuk manusia sehebat ini, yang kita tidak bisa melihat, mereka bisa melihat kita? Apakah ini sesuai dengan parameter keadilan? Kan Allah itu maha adil. Lalu kenapa Allah menciptakan musuh manusia yang begitu hebat? Jawabannya adalah sudah disampaikan pada ayat 27 surat A'raf. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u 'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Bahwasanya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai aulia orang-orang yang tidak beriman. Begitu juga pada ayat 42 surat Al-Hijr. Allah SWT berfirman, Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Engkau setan tidak akan bisa menguasai hamba-hambaku terkecuali kepada orang-orang sesat, yang mereka itulah yang akan mengikuti kamu. Ini sabda Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang-orang yang tersesatlah yang akan mengikuti langkah-langkah setan. Sedangkan orang-orang yang menjadi hamba Allah yang sejati, mereka tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Inna ja'alna syayatina awliya lilladina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan-setan itu aulia bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi setan itu tidak akan bisa masuk ke jiwa atau kolbu orang-orang yang menolak kehadiran setan tersebut. Jadi sejak awal orang-orang yang beriman, orang-orang yang
kekasih Allah, itu dia menyatakan kami tidak akan bisa menerima kehadiranmu wahai setan. Dengan kata lain, langkah-langkah pertama bagi masuknya setan itu adalah diambil oleh manusia itu sendiri, manusia yang mau menjadikan setan sebagai aulianya, dan manusialah yang mengizinkan setan itu masuk ke raga dan jiwanya. Setelah adanya kesepakatan dari manusia itulah, maka setan bisa masuk ke wilayah kalbu manusia tersebut. Oleh karena itu, apabila kita menutup pintu-pintu terhadap setan, maka mereka tidak akan mampu untuk lewat atau masuk ke dalam kalbu kita. Di surat Nahl ayat 100, Allah berfirman, innama sultanuhu alal ladina yatawallawnahu walladina hum bihi musyrikun. Jadi sultannya setan itu, kekuasaan setan itu adalah ke atas orang-orang yang menjadikan dia walinya, menjadikan setan sebagai pengayomnya, dan orang-orang yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu akan berkuasa terhadap orang-orang yang mencintai setan dan menjadikan setan sebagai wali dan sebagai pengasuh mereka, dan orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai sesembahannya. Dan pada ayat 42 surat Al-Hijr itu disebutkan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak bisa engkau kuasai mereka itu, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu daripada golongan-golongan orang yang sesat. Dengan kata lain, memang benar kita tidak bisa menyaksikan atau melihat setan dan kolega-koleganya itu, tetapi setidaknya kita bisa menyaksikan jejak kaki setan itu. Apabila terdapat majelis dosa, terdapat pesta yang ada minuman keras, ada perzinahan di situ, maka disitulah setan itu hadir. Maka kita jangan ke sana, karena di situ ada pijakan-pijakan setan. Apabila ada peluang-peluang korupsi misalkan, kita jangan melangkah ke situ, karena itu adalah pijakan-pijakan setan. Di mana ada misalkan pesta yang terlalu bermewahan, makanannya bermewah-mewah, disitulah ada pijakan-pijakan atau jejak kaki setan. Di mana ada kemewahan-kemewahan dunia yang berlebihan. Dan ketika hasrat duniawi yang begitu bergejolak, di mana terdapat api kemarahan, api kebencian, disitulah kehadiran setan dipastikan ada di situ. Dan di saat itulah manusia bisa dengan mata batinnya bisa mendengarkan bisikan-bisikan setan dan menyaksikan jejak kaki setan. Ikhwani wa akhwati, cukup di sini dahulu perjumpaan kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga kita semua diselamatkan dari gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan setan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.